Beliau ini pernah diceritakan ada satu orang pelancong masuk ke kota Madinah Munawwarah. Ketika masuk di kota Madinah Munawwarah, dia tinggal di satu rumah. Orang itu punya uang 1000 dirham, mau bayar utang. Pamit sama nyonya, nyonya, mau bayar utang. Engki mas, kema pesena. Ini mas, satu kresek. Dibawa. Sampai di masjid, sholat dulu. Habis sholat di masjid, pulang berangkat mau ke tempatnya orang mau bayar utang. Di tengah perjalanan sebelum sampai rumahnya orang yang mau dibayar utang, nekuk kantong. Boh, kemana kakak? Peseh. Oh cecer bade masjid. Akhirnya entar ke masjid. Masuk ke masjid, masjid sudah sepi kecuali ada satu orang di mihrab berdiri. Setan bisi-bisi. Arwah saya mancing bade mihrab, arwah saya ngecok. Masa arwah saya ngecok? Iku pura-pura iku. Nunduk-nunduk iku warai cek gak ketoro. Masuk ke masjid, orangnya kasih bade mihrab, dipanggil, Pak, aja suwi-suwi sembayangi, balik no duitku. Padahal nikah orang yang sholat. Akhirnya dipercepat oleh orang yang sholat tadi itu. Setelah itu tanya, Malak, ada apa? Saya tanya-tanya, boleh? Oh boleh pesek. Kata orang tersebut, ya kan, tutup, jangan rame-rame Pak. Berapa uang sampean? 1000 dinar, 1000 dirham, kembalikan. Sebentar, tunggu sini. Pulang orang ini, ngambil uang, dikasihkan. Cak na orang dua, enggak, ngecok-ngecok. Cak na orang nikah, engki, bayar utang, dia pakai compok, buka labeng, ketemu istrinya, istrinya mator, Mas, engki. PC mata samping. Boh, kema PC, nikah cecer PC na. Lalu terus apa di masjid itu? Saya hina, saya caci, saya maki, saya dikasih uang. Bahkan dia minta maaf. Sopo iku? Berangkat. Mau menuju rumahnya orang tadi itu, kan tadi kan diambilkan uang pulang. Ketika menuju rumah itu, sebelum itu tanya sama orang lewat, sampai tahu ini rumahnya siapa? Loh ya apa sih, kamu ini orang mana? Saya pendatang. Loh kamu tidak tahu rumah ini? Kalau tidak tahu rumah ini, berarti kau masuk ke Mekah tidak tahu di mana Ka'bah. Ini rumahnya Ali bin Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Kumpuya kanjeng Nabi, diketok pintunya. Ngeter nih kak, nyampi pesai nih kak. Dibuka Imam Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa bapak? Imam minta maaf, saya tidak sengaja ini uang kembalikan. Saya tidak tahu tuh kalau antum, ternyata uang saya ketinggalan. Ini saya minta maaf, ini uang kita kembalikan. Kata Imam Ali, tidak usah, ambil sudah. Kami ahlul bait, kalau sudah keluar sesuatu, tidak bisa kembali. Bodoh orang yang mungkin. Ada. Benang ngecok 1 juta. Engki, ada, tak percaya kau lah. Anteman mik tak percaya aku. Benang ngecok, ya tak ada, memakai apa? Tekan ngecongkuan sontokan mangkene iki. Ayo ora entak kalora. Entak. Eneka. Menimam Ali. Engki. Pak boleh pes. Habib ya kecok ada kawala tambahan lagi. Pas Habib Ali ya kecok, neka pada Ali Habib nih kecok we tak macam-macam ya. Mentah peda tak rosak langsung lagi. HP langsung tak ada sinyal lagi. Macam-macam nih. Alamin, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Khususnya nikmat taufik, inayah dan hidayah, sehingga malam ini kita kembali bisa hadir di majlis kita ini barakatul ittiba dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semoga berkah daripada perkumpulan malam ini, dosa yang terlanjur kita lakukan semoga dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga maksiat yang kita lakukan tidak sampai dilakukan oleh anak dan turunan kita ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah tutup keburukan kita ini rapat-rapat di dunia sampai di akhirat. Dan harapan kita semoga bukti kita hadir di majlis ini pembuktian kecintaan kita kepada beliau. Semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dipertemukan oleh Nabi Muhammad saat kita wafat di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat,
Wabil khusus kepada ayahanda, orang tua saya, guru saya, panutan saya, Sayyidi wa Ustadi Al-Walid Badal Walid Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, selaku guru kita bersama. Semoga beliau selalu diberikan panjang umur Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, dan semoga beliau dijauhkan dari segala bala dan musibah, dari segala penyakit dan segala fitnah ma dhakhara minha wa ma batan. Amin ya rabbal amin. Dan kepada seluruh bapak pejabat Palarorah yang hadir di tempat ini, para kepala desa Alas Bulu dan semua yang datang di tempat ini, wabil khusus kepada masyarakat sekitar yang sudah mendukung terjadinya acara ini, dan juga kepada sahibul farah yang berbahagia, keluarga besar Bapak Heri yang kami hormati. Semoga beliau semua diberikan panjang umur Allah Ta'ala. Semoga apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh kru yang terus istiqomah eksis, tim Banser yang ada di pinggir jalan yang mengawal majelis kita. Semoga tetap diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, diberikan keikhlasan dan pahalanya diberikan sempurna berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa kembali ketemu untuk ngaji di majelis kita Barokatul Ittiba. Semoga tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain kita hadir majelis, hanya satu, yaitu kita mendekatkan diri kepada kekasih kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dulu para sahabat membuktikan cintanya dengan banyak duduk bersama Rasul dan mengawal perjuangan Nabi Muhammad, maka kita yang sudah tidak ketemu sama Kanjeng Nabi membuktikan kecintaan kita dengan istiqomah hadir di majlis yang di dalamnya disampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk ekspresi seperti ini adalah bentuk yang bisa membahagiakan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan hidup kita ini cuma satu, yaitu apa yang diberikan oleh Allah untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang bisa memberikan keselamatan nanti pada hari kiamat hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan ikut Kanjeng Nabi, Bu, menampai neka terokapang kika Rasulillah, dunia sampai akhirat, sampai ini harus punya hati seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Beb punya hati seperti Kanjeng Nabi, ya tidak mungkin. Tapi sifat beliau, kepribadian beliau sebisa mungkin harus kita tiru. Karena Nabi Muhammad selalu berada di pangkat yang tertinggi, dan kedudukan itu tidak diraih dengan begitu saja, tetapi setelah mendapatkan ujian demi ujian yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Tak ada cara tanah orang neka dadi wali Allah, orang yang semak kaguste Kanjeng Nabi neka gratisan. Mesti ada ujian. Beberapa majlis yang lalu Habib Ali sampaikan gimana orang itu ketika ibadahnya mulai betul, majlisnya mulai istiqomah, maka akan datang pengenalan dari Allah. Yang semata-mata ujian ini untuk orang yang soleh itu adalah nikmat, karena kalau kita sabar dan kita tekun dalam menjalani percobaan ini akan menjadikan sabab derajat kita akan diangkat oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza ahabballahu abdan ibtalahu. Nabi Muhammad mengatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada kenaikan pangkat sebelum dia menyelesaikan ujian. Engki-engki. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan asadul bala al-anbiya summal awliya summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sesungguhnya manusia yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah, yaitu mereka lah para anbiya wal mursalin, dan pemimpinnya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal awliya, kemudian orang yang banyak mendapatkan ujian adalah mereka para wali Allah.
tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum, kemudian derajat di bawahnya, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, maka akan datang kenikmatan berupa ujian yang mata-mata tujuan ini, ujian yang diberikan oleh Allah tujuannya hanya satu, supaya mengangkat dengan Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling soleh. Gimana? Tidak ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah ibadahnya. Tapi ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad begitu banyak. Maka umat ketika akan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dia harus memiliki dada yang lebar sehingga permasalahan yang dihadapi akan terasa tenang. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad? Telah aku lapangkan dadamu. Dengan dada yang lapang ini baru kami bebani beban-beban yang begitu berat. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Akan kami berikan ucapan yang berat, yaitu Al-Quran yang akan ditampung di hati Nabi Muhammad SAW. Ujian-ujian akan datang dan semua terasa mudah di hadapan beliau karena beliau mendapatkan dada yang lebar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengikut Rasulullah dalam setiap zaman akan memiliki dada yang lebar untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang dadanya sempit bisa ketemu Rasul, ini tidak ada. Dadanya lebar, tenang, dia penuh keyakinannya. Kenapa ada ucapan kalau ulama, kalau bukan wali itu ulama, terus siapa lagi? Itu betulnya kami ketika belajar dulu, itu maksudnya karena para ulama, para ustadz yang banyak ilmunya, seharusnya keyakinannya semakin mantap sama Allah bahwa tidak terjadi apapun di muka bumi ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu. Tidak terjadi apapun kecuali atas izinnya Allah. Tidak terjadi apapun kecuali atas kehendak dari Allah. Dan kita yakin, napa saya kasakan sareng Allah, neka pasti terbaik. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan terkadang kamu benci sesuatu padahal itu baik. Terkadang kamu suka kepada sesuatu padahal itu jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu tentang apa dan apa yang akan kita hadapi, itu Allah yang lebih tahu, tapi kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka Imam Ali Zainal Abidin, murid terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lau kushifal ghita makhtartu illal waqi. Seandainya hijab diangkat oleh Allah, saya tidak akan milih untuk saya kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah. Karena Sahibul Hikam, beliau mengatakan, Iskandari beliau mengatakan al-jamil la yaf'al ila jamilan. Dat yang maha bagus pasti ketetapannya bagus untuk kita. Cuma kita tidak tahu apa keputusan Allah. Nasib kita bagaimana, seakan-akan jelek padahal baik. Hikmatun balighatun fama tubgin nudur dalam Al-Quran. Akan ada hikmah balighah, akan ada hikmah rahasia, keajaiban yang akan kita hadapi saat kita memiliki hati yang lebar ketika datang ujian dari Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi menampean neka sajen norok pengajian mak sajen masalah Habib. Saya ekonomi digoyang, kesehatan saya diuji, dan ini dan itu dan ini dan itu, sampai harus punya dada yang lebar. Itu nikmat dari Allah. Sebentar lagi derajat Anda akan diangkat karena tidak ada naik derajat sebelum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Tidak ada, Pak. Nabi Muhammad diuji, tetapi beliau memiliki dada yang lebar, beliau memiliki hati yang luas sehingga permasalahan yang dihadapi terasa tenang. Apa masalah sampean? Dimusuh orang. Nabi Muhammad dimusuh orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa masalah sampean? Disihir. Nabi Muhammad disihir orang. Apa masalah sampean? Rumah saya Habib disita. Saya diusir dari kampung halaman saya. Nabi Muhammad diusir dari kampung halamannya sendiri, kota Mekah. Apa masalah sampean? Saya dirasani orang Habib, dibuatkan fitnah, disebarkan kejelekan saya. Nabi Muhammad tidak ada jeleknya, dijelek-jelekkan dan disebar-sebarkan. Apa masalah Anda? Masalah saya Habib, keluarga ada yang dibunuh. Nabi Muhammad keluarganya dibunuh di depan beliau, pamannya dibantai dan dimakan jantungnya, disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua permasalahan yang panjenengan dapati, apa? Kerjaan repot. Nabi Muhammad bukan cuma kerjaan repot. Kadang-kadang untuk makan repot 2 bulan, kadang-kadang tidak hidup dapurnya. Keluarganya hanya makan air dengan kurma. Kadang-kadang Nabi Muhammad walaupun dapat sumbangan dari sahabat,
Sayyidina Abu Bakar memberikan tokonya 10, Siti Khadijah memberikan kekayaannya, tapi sama sekali tidak masuk ke perut beliau. Terkadang beliau perutnya 3 hari diganjal batu dengan kelaparan. Dan lari ke Nabi Muhammad, ini yadul akhid. Tidak masuk ke perutnya beliau, perutnya diganjal batu. Semua dialami Nabi Muhammad. Kalau sampai repot apa? Lapangan pekerjaan repot, beb. Nabi Muhammad pernah diboikot berbulan-bulan, beliau tidak makan kecuali daun. Di pinggir kota Mekah, makan daun Kanjeng Nabi. Mau jualan tidak boleh, mau beli-beli tidak boleh. Kok soro Nabi Muhammad, beb? Apa Nabi Muhammad mereka soalnya banyak ibadah, karena beliau itu banyak salahnya dikasih ujian? Allah bukan. Karena Allah ingin menunjukkan, beginilah sosok pemimpin yang tangguh ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Tapi beliau mengambil sikap semuanya itu. Ketika itu diarahkan kepada beliau, beliau dengan hati yang tenang. Dan itu jihad yang paling besar. Panjenengan tenang ketika dapat masalah. Mertua saya ruwet, Habib, rumah tangga saya diurusi. Neka. Saya norok neka. Menteri Pak Gundul cedak kayak neka banyak caca akhirnya ribut tukaran neka. Kalau kon pindah tuh kau maiki le. Cane sopo. Kalau sudah dikawinkan, bapaknya tidak boleh ngatur-ngatur anaknya. Kalau kawin sama anak saya harus tinggal sini. Gak usah dikawin no anak sampean. Kalau sudah dikasihkan sama suaminya itu ngereng kasokan. Engki-mengki. Mereka harus sadar, menakabin harus norok saya. Tidak boleh beb keluar dari rumah saya. Kata siapa? Itu syariatnya siapa? Betul kan? Nabi Muhammad mengalami kejadian tersebut, makan daun. Semua dialami Nabi Muhammad, tapi beliau mendapatkan pendidikan dari Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dididik sama Allah. Gurunya adalah Allah, maka pendidikan dari Allah adalah pendidikan yang terbaik. Siap ngaji ke Allah? Tahu pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad apa? Apa? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ambil maaf, wa'mul bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambil maaf Muhammad, maafkan itu orang yang jahat sama kau Muhammad. Jangan disimpan, maafkan. Kemudian perintahkan kebaikan dan menghindar kamu dari orang-orang yang bodoh. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hambanya Rahman, mereka jalan di muka bumi dengan ketenangan, dengan ketawaduan. Apabila ada hal-hal yang jelek daripada orang-orang yang bodoh, qalu salama. Bukan cacian dibalas cacian, bukan hinaan dibalas hinaan, bukan sihir dibalas sihir, bukan fitnah dibalas fitnah, tapi ketika mereka dapat jelek justru dibalas dengan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Menampian tak bisa ingat neka, tak repot sampai kapan kika Rasulullah. Karena agama mereka bener ngaji, agama mereka bener sholat, agama mereka bener maca Quran, tapi ad-dinu al-mu'amalah, agama mereka sekap, bermah sekap abak mereka saya fokus, ana zaimun liman hasuna khuluqu, abtina si bakal ngereng umat bagi orang yang bagus akhlaknya. Tata krama sama Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ujian itu, apa Allah tidak tahu? Demi Allah, Allah tahu. Wallahu ya'lamu annahu yadiku sadruka bima yakulun. Allah tahu hati kamu sempit. Dengan ucapannya orang-orang, tingkah lakunya orang-orang, hatimu menjadi sumpek. Allah Maha tahu itu semuanya. Kejadian itu Allah Maha tahu. Tapi Allah Ta'ala memberikan pendidikan. Wa kullin nasi husna. Katakan kepada manusia. Linnas, bukan lil mu'minin. Linnas, manusia baik yang mukmin atau yang kafir, yang baik atau yang jahat, yang tua ataupun yang muda, yang nyakiti atau yang mendukung, keluarkan kalimat yang baik. Wa kullin nasi husna, keluarkan kalimat yang baik. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau di Taif, beliau disakiti, dilempari batu, diludahi, dipukuli sampai berdarah beliau, sandalnya warna merah karena banyak darahnya Kanjeng Nabi. Beliau dikatakan oleh malaikat gunung ingin dihancurkan kaum Taif. Kanjeng Nabi mengangkat tangannya, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah ya Allah kaum saya. Allahumma gfir liqaumi, maafkan kaum saya Allah. Bukan cuma minta maaf, bukan Kanjeng Nabi minta hidayah, bukan Kanjeng Nabi nyoon sapora kepada Allah untuk mereka. Bahkan masih diaku kaumi, saudara, kaumku, kelompok saya masih diakoni oleh Kanjeng Nabi. Habis itu Nabi Muhammad minta udur, fa innahum la ya'lamun. Jangan disiksa, mereka tidak tahu ya Allah. Masih diaku. Kalau sekarang ada sedikit salah paham,
Bekna bener kanca pun, bener saudara, sampai mate petong toronan tak saudara. Mengki. Gara-gara urusan PC, warisan, utawa jabatan, mangken pon, tak ada pon, tosa nyapa pon, petong turunan. Kadang-kadang anak-anak sompa jong, petong turunan cok nyapa, menbekna norot ke makna, apa nih kah? Naik esake kanjeng Nabi, pakun ngomong kaum saya, bukan naik larang enggak yang mengakui Nabi Muhammad SAW. Bukan sampai di sana, bahkan didoakan. Sudah orang yang jahat didoakan, bukan cuma orang yang jahat, bahkan turunannya didoakan. Beliau mengatakan semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka man yatawalla hadal amr, yang nanti di masa depan akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ampian atua ke orang yang fokus, mereka biasa. Kanca sampai tua mereka biasa. Orang jahat sama sampai yang didoakan itu sudah masya Allah. Tapi yang lebih masya Allah lagi, doakan keturunannya. Nikah berat nih kan. Sudah nyihir sampean, didoakan turunannya apel Quran kok. Dia apa ya repot iki. Ada ndak seperti ini? Ada sompae si beda, mancer-lancer omor kapi. Paneka Rasulullah didoakan. Mbok iki apa iki? Apa iki beb ga iso di ngajeni lho. Ya apa iki? Allah ngomong wa kullin nasi husna. Sampean baca sejarahnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Munawwarah. Carikan satu kitab saja di perjalanan Nabi Muhammad gibah, ngerasani orang-orang Mekah, ngelama, ngerasani sama Sayyidina Abu Bakar, ngerasani orang Mekah, tidak ada. Nabi Muhammad diusir, bukan cuma diusir, mau dibunuh, diuber, mau ditusuk kanjeng Nabi, tapi tidak pernah keluar omongan gibah dari mulutnya. Apakah beliau rendah? Apakah beliau pengecut? Apakah beliau hina? Demi Allah tidak. Di Al-Quran Allah mengatakan wajahidhum jihadan kabiro. Berjihadlah kamu dengan jihad yang besar Muhammad. Aneka ayat turun ketika beliau ada di Mekah. Apa perjuangan beliau? Tahan hatinya, tidak punya benci ketika disakiti, dan menahan dirinya untuk mengeluarkan doa yang baik kepada orang yang menyakiti. Kata Allah, ini jihad yang paling besar. Paham? Sampai kok mendelik wedi aku ya. Cek mencelae kau tak kok akhirnya. Aneka jihad. Ampen pegel hati ada orang salah faham atau ada saudara yang kurang kasokan. Panas hati saya beb, buang itu perasaan. Neka jihad, bener jihad neka mangkat tok ngaka pedang. Jihad itu membunuh nafsu, itu jihad. Roja'na min jihadil asgar ila jihadul kubra, asgar ila jihadul kubra. Kita pulang dari jihad yang kecil, sugro ilal kubra, kepada jihad yang besar. Apa? Jihadun nafas, melawan nafsu yang pegel sama orang, nafsu untuk maksiat. Itu jihad yang terbesar kata Nabi Muhammad SAW. Itu perjuangan, dan orang-orang selalu yang ada di belakang beliau yang akan ditakdirkan perjumpaan dengan beliau, mereka akan punya hati yang bersih sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat, yang manfaat hanya satu, qalbun salim. Kalau hatinya bersih, hati bersih itu dari mana Habib? Buah daripada ngaji, buah daripada majelis, buah daripada sholat, buah daripada puasa, buah daripada sholawat, buah dari semuanya akan berbuah qalbun salim. Kalau sudah golbun salim, anaknya manfaat, keluarganya manfaat, hartanya manfaat, karena pikirannya akan akhirat, dan dia akan buang-buang penyakit hatinya, karena dia tahu hati inilah bukan mata yang akan lihat Nabi Muhammad, tapi hati yang bersih inilah yang mampu untuk menyaksikan Sayyidina Muhammad SAW. Banyak kak aulia buta neka banyak, tak nengku matana buta. Kalau perlu udah punya bola mata sekalian. Tapi banyak aulia walaupun mata dohirnya tidak kelihatan, seperti Habib Abdul Haddad, mulai kecil sudah buta. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, matanya buta. Al-Habib Umar Al-Attas, gurunya Habib Abdul Haddad, di masa tuanya juga buta. Habib Ali kemarin cerita itu, Habib Al-Junaid itu juga buta. Banyak aulia-aulia buta, tapi hatinya bercahaya, bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bukan mata ini yang lihat, ini loh yang di hati ini loh, tidak punya pegel uang gitu loh. Ndak iri-irian loh. Aku tok beb sing masang terop iku beb. Mesti kono aos iku beb aos. Iku ujian. Buat apa sampai masang tapi hatinya gerundeng-gerundeng? Sekalian enggak usah dipasang sudah. Tapi cek pasang tak ada pengajian naik. Engki neka cek gerundeng-gerundeng sampai neka nyari dipuji orang apa Allah? Itu ujian sampean. Itu ujian dari Allah. Saya kepingin anak laki, beb dikasih perempuan. Itu ujian, yang sabar hatinya. Allah yang lebih tahu. Mungkin dikasih anak laki nanti tuanya sampai disontoki. Mereka memang belum asan bini bayi. Kan Allah Maha tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pacel lepate neka. Pacel lepole pidato Nabi. Punten neka maulud neka. Kebi para aulia setelahnya itu memiliki dada yang bagus, punya dada yang lebar para solihin. Karena agama itu bukan ngajinya, bukan karena ilmunya,
Habib Ali Kakak pernah menyampaikan ilmu itu Ahmad bukan goya tapi hanya wasilah. Hanya penyebab saja. Penyebab untuk apa? Bersih hati. Itu puncaknya. Karena hati inilah yang akan menjadi sebab kita jumpa dengan Allah. Maka Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan khuyirtu min rabbi li auladi baina ilmi wa safa'i qalbi fakhtartu safa'a qalbi li auladi. Saya dikasih pilihan oleh Allah untuk turunan saya antara bersih hati atau ilmunya banyak. Turunan pinter apa bersih hati? Fakhtartu safa'a qalbi li auladi. Saya minta satu, mudah-mudahan turunan saya bersih hati. Sampai turunan kiamat semua ku diberikan hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih inilah puncak daripada ilmu. Saat kita memiliki hati yang bersih, hati yang layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imamul Haddad Sahibur Ratib bila mengatakan hasaltu haqiqatal ilmi, aku mendapati hakikat ilmu dengan dua hal. Apa? Bikhuluwil galab anid dunya, mengosongkan hati daripada cinta dunia, pegel sama orang, itu semuanya duniawi. Ba'dan yang kedua, wal inkisar fi jawfil lail, menangis di malam hari. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, apa ciri-ciri hamba saja yang mendapatkan, umat saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salam, dua Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Raqa qalbuhu wa kasura bukauhu. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu bukan tambah alim, bukan, tapi tambah bersih hatinya, tidak pegelan sama orangnya, memaafkan lebar, dadanya dingin. Kemudian wa kasura bukauhu, banyak menangis kepada Allah. Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, pendiri pondok pertama di Hadramut, menghafal 12 sarah minhaj, orang alim, santrena, jadi orang hebat-hebat. Satu saja murid beliau seperti Habib Abdullah bin Umar Satiri mengeluarkan puluhan ribu aulia illahi ta'ala. Dan ini majlis ini bersanad kepada majlis tersebut. Apa resep beliau? Beliau mengatakan waj'alil ilma muqtadana bi hukmi dhok. Semoga ilmu ini menjadi apa? Dhok. Ad-dhok itu apa? Waktu kami ngaji dengan Habib Ali hari Senin itu, ad-dhok itu adab sama Allah. Dhok itu adab karena nikmat bisa dirasakan saat kita punya tata krama. Nikmatnya sholat saat kita punya tata krama dengan sholat. Dan nikmatnya hidup dan nikmat perjumpaan Rasul hanya diberikan kepada orang yang punya dhok. Adab dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa bersandingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Paham? Pegel di hati itu hilangkan. Hawas hilangkan. Su'udzon itu hilangkan. Salah faham ismari. Jenenge wong ki ana salahne pasti ada. Kalau sudah seperti ini beb, baru hati yang seperti inilah hati yang layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Haddad bila mengatakan mawarithuhum fina wa fina ulumuhum falyas'alil ladina mutaram falyas'alil mutarami, bila mengatakan di dalam diri kami ada mawarith, ada warisan-warisan dari leluhur, wa fina ulumuhum, dan ada ilmu-ilmu dari para leluhur kami. Guru kami Sataufik bila mengatakan yang dimaksud dengan mawaris di sana adalah ujian-ujian, karena orang tidak akan mendapatkan asrar sebelum mereka mendapatkan ujian sebagai pembuktian kalau hatinya bersih. Orang ini ketahuan hatinya bersih kapan, Pak? Ya kalau ada ujian. Mengki. Wala asrar illa man safat sarair. Tidak ada asrar, kata Habib Abu Bakar Al-Adni, kecuali orang yang bersih hatinya. Mereka dapat ujian-ujian. Jangan dikira, Pak, guru-guru kita di depan ini tidak ada musibahnya, tidak ada ujiannya. Cuma mesem terus karena mereka berakhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Sakit, apa terhina beb? Demi Allah, nanti di hari kiamat, wajah yang diludahi oleh orang kafir Quraisy, wajah yang dipukuli oleh orang kafir Quraisy, wajah yang dilempari batu oleh orang kafir Quraisy, pada hari kiamat Allah akan katakan irfa rosak. Angkat kepala. Kepalanya siapa ini? Kepalanya Nabi Muhammad. Kepala yang bagaimana? Yang dulu di dunia dilupukuli, diludahi, dilempari. Ketika di akhirat angkat kepala, semuanya tertunduk. Hanya satu kepala yang terangkat, kepala Nabi Muhammad SAW. Mulut yang jaga supaya tidak ngerasani orang. Wa kullin nasi husna. Ketika semuanya akan terdiam. Yauman la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Semuanya terdiam. Hanya satu lidah yang diizinkan berbicara. Kul yusma' likaulik. Katakan wahai Nabi Muhammad, kau akan kudengar ucapannya. Allahumma salli ala Muhammad. Tak akan hina orang yang memaafkan orang lain. Tak akan terhina orang yang berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siap? Lemes. Siap? Siap-siap terus. Sampai depan kacau empok marongok-marongok kalah kena. Gelek bu, sakit cetak lagi naik. Ada cak orang bang sering tekak songo gereh meneng kunyonya marongo ada langsung lecak songo tengki.
Tak bisa. Teka kiai sangkok na mereng enggak. Pidato na lopot mata mapan pidato na Habib berarti tak kondusif. Tahu saya unceng pole cara rowa wah iki. Pakone lengkar kan kalender. Neka tengku gelu man lokasi nyaman iki mapan pidatona. Kurang saya bepa neka berarti ada sesuatu yang terselubung iki mantelanceng Omar Kebi. Cek rong marong. Tepat. Bagus kan karena itulah puncak daripada harapan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sebelum saya tutup ceramah ini ya, bagaimana mereka para solihin dapatkan ujian yang banyak. Ada satu cucunya Nabi Muhammad bernama Imam Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Imam Ali Zainal Abidin. Masya Allah Pak, ini orangnya Pak hebat Pak. Semoga kita bisa punya hati seperti beliau ya. Beliau ini lihat bapak kandungnya dibantai di Karbala. Nengku epak naik sembeli. Mana ada anak lihat bapaknya disembelih? Bukan cuma bapaknya, satu keluarga dibantai. Bukan cuma dibantai, ditusuk kepalanya, dipermalukan di negara-negara. Itu beliau lihat. Bukan cuma itu, beliau dirantai satu keluarga dengan bibinya, dijalankan. Bukan cuma itu, setelah itu mimbar-mimbar semua menghina Ahlul Bait ketika itu. Ujian yang begitu hebat. Tapi tidak pernah keluar dari mulut beliau satu kali pun mengerasani orang-orang yang jahat dengan beliau, apalagi melaknat dan mendoakan orang yang jelek kepada beliau. Memang kan ada lah, Pak Abi, ini, ongkuan Pak Abi, tidak ada Imam Ali tenang. Bahkan diceritakan beliau ini pernah dicaci maki. Ada orang tidak suka dengan Imam Ali Zainal Abidin, bayar orang, lokno iku, wong iku, lokno, dilokno Pak, dicaci maki Imam Ali Zainal Abidin. Beliau cuma senyum tok. Seperti kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ma ra'aitu ahadan aksaru tabassuman ala wajhi ashabihi min Rasulillah SAW. Tidak pernah saya lihat orang yang paling banyak senyumnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Bila senyum, katanya orang tadi, aku ini ngelokno kon. Saya ini hina kau. Kata Imam Ali, gala na'am arafna. Saya tahu, wa ana usamihuk. Saya maafkan kamu. Kau ngelokno saya. Iya saya tahu, dari tadi kamu hina-hina saya kan. Iya, saya ini nuduh kau, saya ini ngelokno kau. Tidak apa-apa, sudah saya maafkan, kata beliau. Bahkan beliau ini pernah diceritakan ya, ada satu orang, ini cerita sudah sering diceritakan, tapi saya cerita lagi, tidak apa-apa. Manterbarokah manfaatnya ini. Beliau ini pernah diceritakan, ada satu orang pelancong masuk ke kota Madinah Munawwarah. Ketika masuk di kota Madinah Munawwarah, dia tinggal di satu rumah. Orang itu punya uang 1000 dirham. Punya uang berapa? 1000 dirham. Mau bayar utang. Pamit sama nyonya, nyonya mau bayar utang, engki mas, kema pesena, ini mas, satu kresek, dibawa. Sampai di masjid, sholat dulu. Habis sholat di masjid, pulang berangkat, mau ke tempatnya orang, mau bayar utang. Di tengah perjalanan, sebelum sampai rumahnya orang yang mau dibayar utang, nekuk kantong. Boh, kemana kakak, peseh, oh cecer beda masjid. Akhirnya entar ke masjid. Masuk ke masjid, masjid sudah sepi, kecuali ada satu orang di mihrab berdiri. Setan bisi-bisi. Arwah saya mancing beda mihrab, arwah saya ngecok. Oh, masa arwah saya ngecok? Iku pura-pura iku. Nunduk-nunduk iku warai, cek gak ketoro. Seudon lah. Akhirnya maju nih ke orang ini. Masuk ke masjid, orang ini kasih beda mihrab, dipanggil. Pak, aja suwi-suwi sembayangi. Balik no duitku. Padahal nikah orang sholat. Akhirnya dipercepat oleh orang yang sholat tadi itu. Setelah itu tanya, Malak, ada apa? Saya tanya-tanya, boleh? Oh boleh pesek. Kata orang tersebut, ya akhir, tutup, jangan rame-rame Pak. Berapa uang sampean? 1000 dinar, 1000 dirham. Kembalikan. Sebentar, tunggu sini. Pulang orang ini, ngambil uang, dikasihkan. Cak na orang doa, saya enggak, ngecok-ngecok. Cak na orang nikah, engki. Pergi orang ini. Bayar utang, dia pakai compok, buka labeng, ketemu istrinya, istrinya mator, mas, engki. PC mata samping. Boh, kema PC, neka cecer PC na. Lah terus apa di masjid itu? Saya hina, saya caci, saya maki, saya dikasih uang. Bahkan dia minta maaf. Sopo iku? Berangkat. Ketika tanya, mau menuju rumahnya orang tadi itu, kan tadi kan diambilkan uang pulang. Ketika menuju rumah itu, sebelum itu tanya sama orang lewat, sampai tahu ini rumahnya siapa? Loh ya apa sih, kamu ini orang mana? Saya pendatang. Loh kamu tidak tahu rumah ini? Kalau tidak tahu rumah ini, berarti kau masuk ke Mekah tidak tahu di mana Ka'bah. Ini rumahnya Ali bin Hussein bin Ali
cucu Nabi Muhammad SAW. Oh, kompoya Kanjeng Nabi, diketok pintunya. Ngeter nih kak, nyampi PC nih kak. Dibuka Imam Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa bapak? Imam minta maaf, saya tidak sengaja, ini uang kembalikan. Saya tidak tahu tuh kalau antum, ternyata uang saya ketinggalan. Ini saya minta maaf, ini uang kita kembalikan. Kata Imam Ali, tidak usah, ambil sudah. Kami ahlul bait, kalau sudah keluar sesuatu, tidak bisa kembali. Bukan akhlak kami kalau ngasih terus minta lagi itu bukan akhlak kami. Kalau sudah keluar saya ambil. Saya minta maaf, tidak usah minta maaf. Mulai hari pertama kau caci saya, saat kau caci saya di masjid, detik itu juga saya maafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bodoh orang mungkin. Ada. Benang ngecok 1 juta. Engki, ada, tak percaya kau lah. Anteman mik tak percaya aku. Benang ngecok, ya tak ada. Memakan apa? Tekan ngecok kuan sontokan mangkene iki. Ayo ora enta kalora, enta eneka, menimba mali. Engki. Apa boleh pese. Habib ya kecok ada kawala tambahan iki. Pas Habib Ali kecok, neka pada Ali Habib nik kecok we macam-macam kan. Mentah peda tak rosak langsung iki. HP langsung tak ada sinyal lagi. Macam-macam neka kecok. Betak ngecok Imam Ali kak. Tak mungkin beliau tuh nyolong. Beliau setiap malam mikul 100 rumah di kota Madinah miskin-miskin ditum. Bukan cuma itu, malamnya tahajud sama Allah, dikasih barokah waktu. 1 malam bisa 1000 rakaat, nangis sama Allah Ta'ala. Begini orang yang golbun salim. Tidak sudon sama orang, dimaafkan. Karena tahu umurnya sebentar, 60 tahun, mentok umurnya manusia. Tidak apa-apa, korban perasaan sedikit. Yang penting saat meninggal disenyumi sama Nabi Muhammad SAW. Saya dengar dari Habib Ali kakak cerita waktu beliau rehla dakwah dengan Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid mereka pernah sampai tekek kak, yang kak. Bahkan sampai pernah yang kak mereka jenggot mereka jambak. Mereka Habib Umar tak ngamuk tak apa, cuma mesem. Bisa mbian. Tekuk cetak aja mereka. Apa? Ayo carok langsung ayo mereka. Tak bisa. Mereka golbun salim mereka. Neka saya tarik jenggotan, neka orang alim kak, sedunia neka pengajian. Bener cuma uang Sorjo Banyuwangi, pengajian sedunia neka. Pakun mesem, santri tak terima, dakhu nengeneng. Itu akil lebih fokus dari nyombat. Banyak orang-orang yang soleh ingat neka banyak cerita-cerita orang soleh. Bermah Habib Umar Al-Attas, beliau mau berangkat pengajian, dilempari kotoran dari atas tidak sengaja, kotor kelambine, santri ngamuk, ulang ngajar, kiai dikotori ngamuk. Mau berdiri, kata gurunya, biarkan. Ada apa kok ngamuk? Guru, gimana dak ngamuk? Antum dilempari bajunya mau pengajian. Dua, dak tahu akhlak, dak tahu antum ini siapa. Kata gurunya, ya waladi. Kaifa ro'yak, bagaimana pendapat kamu? Idaka nabi rojulin istahaqqa alaihin nar, fasuliha birramat, fabihakihim an yardah. Kata beliau, wahai anakku, bagaimana kalau pendapat kamu ada orang istahaqqa alaihin nar, yang dia layak dikirim api sama Allah dari langit, tetapi fasuliha birramat. Tapi di Solo diringankan cuma dikasih debu kotoran gitu toh. Sebetulnya orang itu setuju apa tidak setuju? Ya setuju guru. Ya sudah. Ada orang dihukum mati. Ternyata divonis sama pengadilan diringankan, dihukum penjara cuma 1 hari. Harus seorang neka asoker apa ngamuk? Neka vonis hukuman mati, tapi dikasih keringanan 1 hari saja. Harus seorang neka asoker apa ngamuk? Asokor, kata beliau, yaitu saya. Sebetulnya anakku, saya lebih layak dikirim api. Karena dosanya saya banyak. Api nanti pantas dikirim api. Tapi Allah baik, cuma dikirim kotoran saja. Sebetulnya saya syukur sama Allah Ta'ala. Dan orang itu harusnya saya doakan dapat kebaikan. Karena dia menyadarkan saya kalau saya masih banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Habib nih kakak, tak ada orang tawadu ingat Habib nih. Kemarin Habib Ali ceramah di Kaifadol. Bagaimana itu? Habib ini, tidak ada orang tawaduk di muka bumi zaman itu seperti Habib Umar Al-Attas, guru daripada Habib Abdul Haddad Sahibur Rotib. Mantrul barokah nengki. Dari madrasah ini keluarlah aulia-aulia illahi ta'ala. Dari madrasah Hadramut inilah keluar aulia wali songo, menyebarkan ilmu di dunia, menyebarkan khususnya di bumi Nusantara, memberikan akhlakul karimah dengan hati yang lebar. Baru setelah itu diberikan beban yang berat mereka tahan, baru warofa'na laka dzikruk. Baru namanya akan tersohor di mana-mana. Akan dikenang sampai akhir hayat. Bukan karena kayanya, tapi karena bersihnya hati yang tidak pernah benci sama orang,
dan selalu tampil baik depan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Nabi Muhammad, kak sarang Allah. Tidak ada satu tiang kecuali tertulis nama Nabi Muhammad di arsy Allah. Tidak ada daun kecuali tertulis nama Nabi Muhammad di surga Allah. Dan tidaklah ada satu bidadari kecuali di antara kedua matanya tertulis nama Nabi Muhammad Rasulullah. Dan tidaklah ada satu pohon di surga Allah kecuali tertulis nama Nabi Muhammad. Dan tidaklah sayap malaikat kecuali semua tertulis nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tenang, celop, tenang, wadina, mesem. Kalau sudah ada orang yang seperti ini hatinya, maka akan turun barokah dari Allah Ta'ala. Dalam hadis, saya lupa bahasa Arabnya, seandainya ada satu saja umat yang bersih hati, yang dia mau memaafkan orang yang bersalah, bahkan mendoakan kebaikan untuk umat, la rahimal ummah kullah, maka semua umat akan diberikan rahmat oleh Allah. Barokahnya satu tangisan orang yang soleh, yang hatinya bersih, rijalillahi di galbin, munawwar, musyaffa, min jami'id danas thayyib, mutahhar. Hati mereka putih, bersih, terak, mencorong. Mereka tidak punya kotoran di hatinya, bersih. Bersihnya itu karena datangnya ujian, dan ujian tersebut itulah yang akan membuktikan ketenangan hatinya. Sebagaimana Habib Ali pernah mengatakan, kalau garam itu dilempar di gelas maka akan menjadi asin, tapi kalau garam itu dilempar di samudra maka takkan pernah terasa asin. Sama, kalau hati kita sempit bagikan gelas, maka sedikit ujian akan mempasang abe, akan ngantem kanan, ngantem kiri, ngalak halal, ngalak haram, karena hati yang sempit. Tapi kalau hatinya lebar, enggak samudra, sedikit garam tidak akan ngefek kepada kita. Kita akan senyum di depan umat Rasulullah, sehingga orang-orang berasa kalau kita tidak punya ujian. Padahal tidak ada orang yang diuji oleh Allah kecuali orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Semakin banyak ujiannya, sebagai bukti perhatian Allah kepada kita dan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini hati kita dibersihkan oleh Ta'ala. Semoga penyakit di hati kita ini, suudzon, salah faham, dibersihkan oleh Ta'ala. Ya Rabb, kami memohon di majlis ini, ya Allah, kami akan dipanggil oleh-Mu pada satu saat nanti, ya Rabbi. Keberkahan dari guru kami telah hilang karena maksiat ini, ya Allah. Di majlis ini keberkahan guru kami dan berkah aulia yang pernah kami datangi, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, di majlis ini masukkan lagi di hati kami, ya Allah. Pulangkan kita dari majlis ini yang putus silaturahminya gabung kembali, ya Allah. Berikan kami rasa selalu mengambil udur sebagaimana Nabi Muhammad mengambil udur, ya Allah. Kami ingin berada di belakang Nabi Muhammad. Kami ingin berada di belakang Imam Ali Zainal Abidin. Kami ingin berada di belakang Sayyidi Habib Umar dan para solihin. Berikan kami hati seperti beliau semua, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana kama tahharta qulubahum. Allahumma aslih qulubana kama aslahta qulubahum. Allahumma andur ilaina kama nadarta ila qulubihim. Allahumma andur ila qulubina bi ainir rahmah wa ainus syafaqah yuhawil halana wal muslimina ila ahsanil hal. Ya muhawwil al ahwal hawil halana wal muslimina ila ahsanil hal. Wa anqulna min diwani saqawah ila diwani sa'adatil kubra ya malikaka ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Yang hadir di majlis ini yang punya dosa masa lalu, bersihkan, ya Allah. Tutup aib kami, ya Rabbi. Anak kami jangan melakukan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Satukan hati kami di majlis ini, ya Rabb. Salah faham yang terjadi hilangkan, ya Allah. Berikan kekompakan dalam diri kami, ya Rabb. Dan kami mohon pada saat kami meninggal dunia, ya Rabbi, saat ruh sudah sampai di kerongkongan, semoga doa kita didengar di malam ini, ya Allah. Kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW melalui kitab maulid yang ditulis oleh orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dengarkan doa kami, ya Rabbi. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Saat kami ruh sudah di kerongkongan, kami ingin yang pertama kali kami lihat adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Wajah ibu dan ayah kami tersenyum kepada kami, ya Allah. Dan kami lihat di belakang beliau ada guru kami dan salaf kami tersenyum kepada kami, ya Rabbi. Karena kami juara dalam menjaga hati, ya Allah. Kami tidak takut miskin, ya Allah. Kami tidak takut bencana dan semuanya. Karena semua bencana dan kemiskinan dan semua keruwetan yang terjadi karena hati umat Nabi Muhammad yang kotor. Bersihkan umat Nabi Muhammad dan hilangkan bala, ya Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan tidak akan berubah jiwanya sebelum berubah hatinya. Bersihkan hati kami, ya Rabb. Selamatkan dari segala penyakit, dari noda, sehingga kita pulang dari majlis ini menjadi orang yang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Berikan kami husnul khatimah di akhir maulid ini, ya Allah. Sebelum berakhir maulid, tampakkan Sayyidina Muhammad dalam hati kami, ya Allah.
baik secara tidur maupun terjaga, ataupun kami menyaksikan guru kami merupakan pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Turunkan berkah untuk wilayah ini ya Allah. Semoga Majlis Barakatul Ittiba menjadi sumber cahaya untuk Banyuwangi ya Allah, akan menyinari orang yang hadir ya Rabb. Khususnya kita doakan orang tua saya Habib Ali, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat ya Allah. Beliau lelah dari keraksan, rela menyempatkan waktunya, berikan balasan yang sempurna ya Allah. Jadikan kami adik dan santri-santri yang bisa berbakti ya Allah, yang tahu harga dari guru kami ya Rabb, sehingga kami layak untuk bersanding dengan beliau dan semua orang-orang di sanad beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kami, para kiai kami yang ada, berikan kesehatan walafiat, berikan umur yang barokah fid dunya wal akhirah, dan semoga kita kumpul setiap malam Selasa insya Allah ketemu dengan Nabi Muhammad di surga tertinggi, dengan Siti Fatimah, dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa lakun ya salihah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sikadin toh mantir tati ilmu saya barokah si manfaat.